Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertemuan yang kelima kemarin itu kan saya mengulas kembali tentang bagaimana perhitungan mencari maksimum. Nah, di pertemuan pelajaran yang sebelumnya itu dia yang ngebahas tentang nilai produksi, dimana yang ada salah satu di antara kalian yang bingung itu tentang 12 itu dari mana. Kalau misalnya perhitungannya seperti ini dari awal sampai akhir, maka kalian akan tahu 12 itu sebenarnya dari mana. Kita mulai kan. Yang pertama itu adalah dia 8 kalian bisa bandingkan dengan pelajaran yang mengenai ini, produksi tentang meja dan kursi, di mana itu labanya adalah 80.000 dan 60.000. Maka di sini itu ada dua perhitungan, di mana produksi meja yang pertama itu adalah 4 dan yang produksi yang kedua itu adalah bernilai 2 kursi. Di bawahnya itu yang kedua adalah 2 meja dan 4 kursi. Nah, di sini sama-sama dia kurang lebih sama dengan 60. Ini adalah model yang pertama. Dan yang kedua itu kurang lebih dari 48 model yang kedua. Dan MK di sini sama dengan dia lebih besar sama dengan 0. Nah, kalian kalau misalnya mau dicontohkan ke yang lain lagi, M ini bisa diubah menjadi X1 dan K ini menjadi X2. Tapi karena ini ranahnya dicontohnya adalah M dan kursi, maka kita ambil baiknya aja, kita ambil gampangnya aja, yaitu meja dan kursi dengan inisial M dan K. Ingat ya, ini pemodelan pertama dan ini pemodelan kedua. Caranya untuk pemodelan pertama. Nah, pemodelan pertama itu adalah 4M ditambah dengan 2K kurang lebih sama dengan 60. Kita harus ngebuat kita harus ngebuat tabel koordinat ini dulu, dimana sebelumnya itu hanya berisi M di sini adalah 0 dan K di sini adalah 0. Ini masih belum diketahui dan ini masih belum diketahui. Kalau misalnya kalian ngebuat lagi, upayakan, ini kan masih belum diketahui ini hasilnya berapa. Nah, hasil ini dari mana? Dari sini. Jika yang ini kita hitung dulu. Jika M sama dengan 0, maka 4 di sini kita turunkan, dan M di sini adalah 0 ditambah 2K sama dengan 60. Di sini sudah nggak ada nilainya karena 4 dikali 0 sama dengan 0, berarti yang turun adalah 2K sama dengan 60, dan K di sini turun, K sama dengan 60. Nah, di rumusnya itu adalah 2 di sini ditarik ke bawah ke sini sebagai pembagi. Jadi 60 dibagi 2 sama dengan 30. Maka hasil K di sini adalah 30. Baru kita tulis di sini 30. Nah, jika perhitungan yang kedua, jika K di sini tadi, nah, jika K di sini tadi kosong, jika K di sini tadi 0, maka yang ditulis adalah 4M ditambah 2 dikali 0 sama dengan 60. Ini sudah nggak ada nilainya, berarti yang turun di sini adalah 4M. 4M sama dengan 60, dan M di sini bernilai 60, maka 4 di sini ditarik ke bawah sama dengan 60 dibagi 4 sama dengan 15. Berarti M nilainya 15, barulah ditulis di sini 15. Nah, di model yang kedua, di mana model yang kedua itu adalah 2M ditambah 4K. Seperti tadi. Jika M sama dengan 0, maka 2 dikali 0 ditambah 4K. Ini enggak ditulis, cuman ini yang turun ke bawah. 4K sama dengan 48, K sama dengan 48. Jadi 4 yang di sini adalah ditarik ke sini sebagai pembagi. 48 dibagi 4 sama dengan 12. Berarti nilai K-nya adalah 12. Tulislah ke sini. Dan yang kedua, jika K sama dengan 0,
maka yang turun adalah 2M plus 40 sama dengan 48. Di sini yang turun 2M sama dengan 48, M sama dengan 48, kemudian ini turun ke sini sebagai pembagi. 48 dibagi 2 sama dengan 24. Jadi M di sini bernilai 24, barulah ditulis di sini 24. Di sini tadi nilainya 12 dan di sini 24. Maka titik koordinatnya yang pertama M itu adalah 0 dan yang kedua adalah 12. Di sini 24, di sini adalah 0. Nah, setelah itu apa yang harus dikerjakan selanjutnya? Yaitu kita harus menggambar grafik. Gimana grafik di sini? Saya memang loncat-loncat karena nilainya cukup tinggi, jadi saya tulisnya ibaratkan 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 sama 34. Di sini juga sama. Nah, di sini adalah nilai M dan di sini adalah nilai K. Nah, yang pertama itu adalah kita harus buat pindahkan ke sini biar gampang. Pindahkan ke sini hasil tabel koordinat yang kita buat tadi itu, kita pindahkan ke sini. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Berapa nilainya yang pertama tadi itu? Yaitu dia 0,30 sama 15 kosong. 30, 15. Dan yang di sini adalah 12, kemudian 24. Mana yang harus kita cari terlebih dahulu? Yaitu di sini. Pemodelan yang pertama, di mana M itu ada di garis 0 dan K ada di 30. Berarti M ada di garis 0 dan K itu ada di 30, berarti ada di bawahnya 32 di sini. Anggap di sini 30. Dan yang kedua itu adalah M15. M15 berarti ada di belakangnya 16. Anggap di sini 15. Nah, 15 dan K itu adalah kosong, berarti K adalah kosong, titiknya di sini. Tadi 15 titiknya di sini. Dan yang awal itu titiknya 30 di sini. Terus pemodelan yang kedua hasilnya adalah M kosong dan K 12, di mana M itu di titik 0, M itu di titik 0 dan K itu di titik 12. Nah, taruh sini. Dan yang kedua itu adalah M-nya 24 dan K-nya itu 0. Di mana M-nya 24 berarti titiknya ada di sini dan K-nya itu adalah 0. K-nya itu adalah 0 di sini. Jadi titiknya ada di sini. Oke. Lalu kemudian setelah sudah ditentukan titik-titiknya, maka di sini yang garis pertama tadi itu adalah 30 sama 15. Kita tarik ke sini, ke kiri, dan kemudian 12 sama 24. Jadi 24 dulu, 24 sama 12 sini. Nah, untuk menentukan di mana titiknya A, B, C ini, kalian bisa membaca rumus bahwa kalau misalnya dia kurang lebih sama dengan, maka rumusnya itu adalah harus mengarsirnya ke bawah. Tetapi kalau misalnya lebih besar sama dengan, itu mengarsirnya ke atas. Contohnya, nah, yang tadi itu adalah 30 sama 15. Maka yang diarsir itu adalah ke bawah sini. Nah, dia ke bawah sini. Nah, ke bawah sini, ke bawah sini, ke bawah sini.
Nah, terus yang kedua itu adalah 12 ke 24 atau 24 ke 12. Maka diarsirnya juga ke bawah dari sini. Nah, sedangkan yang dihitung sebagai titik-titik itu adalah arsiran yang mengenai keduanya, di mana ini juga mendapat arsiran yang pertama dan mendapat arsiran yang kedua. Berarti kalau misalnya cuman mendapat satu arsiran itu tidak akan dihitung. Maka yang di sini ini adalah dia cuma mendapatkan satu arsiran, yaitu arsiran yang pertama. Jadi kita hapus. Jadi batas yang diarsir dan di sini juga dihapus karena cuma mendapat arsiran yang kedua. Nah, jadi yang dihitung adalah cuman yang di sini, maka dia mendapatkan titik nilai. Di sini adalah titik A, di sini adalah titik B, dan di sini adalah titik C. Lalu kemudian kita tentukan laba yang pertama itu adalah 8M. Kita menentukan substitusi namanya. Kita kembali kepada 8M ditambah 6K. Maka pada titik A di sini, di mana M-nya dia 0 dan K-nya 12. Di mana M-nya dia 0. M-nya adalah dia 0 di sini, berarti K-nya 12. Tulislah di sini. Nah, 6 di sini karena M-nya 0 berarti tidak usah ditulis. Nah, 6 di sini adalah 6 dan 12 di sini itu adalah hasil dari titik yang di sini tadi. Maka turun ke sini, jadi 6 dikali 12 sama dengan 72. Nah, kemudian pada titik B dia berada pada M, nilainya 12 dan K-nya adalah 6. Nah, di mana nilai itu didapatkan? Yaitu dari sini. Nah, di sini. Garisnya di situ. Nah, di mana M-nya itu adalah 12, berarti di sini tadi 8 turun, 8 dikali 12 ditambah 6 dikali 6 karena K-nya itu bernilai 6. Maka 8 dikali 12 ditambah 6 dikali 6 ditambah 6 dikali 6 sama dengan 132. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pada C, di mana M-nya itu 15 dan K-nya itu adalah 0. Kalian bisa lihat di sini 15 ini adalah M-nya dan K-nya adalah 0. Maka dihitungnya adalah 8 dikali 15 sama dengan 120. Maka keputusannya karena ini mencari nilai maksimum, maka yang saya sudah gariskan ini adalah dia nilai paling tertinggi yaitu 132. Di mana M-nya adalah 12 dan K-nya adalah 6. Laba yang diperoleh dari hasil perhitungan tadi itu 132. Seperti itu. Terima kasih, semoga kalian bisa menyimak ini dengan